محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الحق والبيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمر بمحبة النبي الأدنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama yang kita muliakan keluarga besar akhuna ustadzuna Kiai Haji Tubagus Abu Arif rahmatullahi alaihi, ibunya Hajah Dr. Lita Gunawati MPD serta putri-putri beliau dan keluarga besar beliau. Semoga yang ditinggalkan oleh almarhum senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala fi hifzihi wa inayatihi wa kanafihi wa riayatihi zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Dan sebelum itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum. Al-Fatihah. Yang kita hormati juga pengasuh pesantren Kiai Haji Suparman dan sahabat almarhum juga Kiai Komarudin dan juga para guru Gus Ahmad Insya Surur dan lain sebagainya, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi pesantren Fajar Dunia yang insya Allah kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya salah satu sahabat almarhum ketika di Mesir. Kalau tidak salah beliau datang ke Mesir tahun 95 kalau tidak salah, dan pulang 99 kalau tidak salah ya. Nah, beliau bersahabat di Mesir selama 5 tahun. Beliau saya kenal seorang yang mempunyai kepribadian pendiam, mengalah, dan tidak mau ribut, murah senyum, tapi cerdas. Beliau rajin membaca dan rajin kuliah, karena yang tinggal di Mesir, belajar di Mesir itu Pak, banyak yang malas kuliah. Almarhum termasuk orang yang rajin kuliah. Saya selama 5 tahun di Mesir tidak pernah main begitu ke tempat-tempat kawan-kawan ya. Kami di sana tinggal di rumah kos, di apartemen. Ya.
saya termasuk orang yang kalau kita sekarang mager gitu ya, di rumah aja. Kebetulan saya meski sahabat beliau tetapi dari segi umur saya lebih banyak umurnya. Karena saya ke Mesir, saya sudah selesai S1. Sudah selesai S1, sudah nganggur 2 tahun baru ke Mesir. Nah, beliau lulus aliyah dari As-Siddiqiyah, langsung mengabdi setahun dan langsung ke Mesir. Saya hafal karena ketika saya ke Mesir, mungkin saya merasa bukan anak lulusan SMA atau aliyah. Jadi saya lebih banyak di rumah atau mengaji kepada para masyayikh. Hanya satu tempat saya main kalau lagi boring ya, di rumah, maka saya main ke rumah kawan, hanya rumah almarhum ya, karena di situ nggak ada main-main gitu. Kalau ke kawan-kawan yang lain banyak mainnya. Di situ di sekretariat As-Siddiqiyah ya, aktif pengajian. Kalau musim libur, kami libur 4 bulan Pak, selama setahun. Efektif kuliah dan imtihan itu dan ujian itu 7 bulan, 8 bulan. Sisanya 6 bulan malah ya. Sisanya 4 bulan, 5 bulan itu libur karena di musim dingin. Nah, di musim dingin itulah kami melakukan aktivitas yang bersifat ekstra di luar kampus, seperti latihan menulis, bedah buku. Dan ketika itu, atau mungkin alma mater yang lain ada gitu, banyak. Tetapi ini cerita saya, tidak pernah ikut di alma mater lain kecuali di alma mater Siddiqiyah. Orangnya rajin-rajin, aktif-aktif. Dan dulu alumni As-Siddiqiyah itu nerbitin buletin yang paling produktif. Ya, para kru-krunya adalah termasuk almarhum ya, Kiai Abu Arif dan banyak kawan-kawan As-Siddiqiyah. Jadi saya sering di rumah beliau. Bahkan saya termasuk orang yang gak betah nginep di tempat orang, tetapi di tempat beliau saya nginep. Dan mungkin ketika itu juga saya dan beliau tidak menarik kepada tarekat tasawuf, itu tidak menarik. Jadi ketika itu bicaranya tentang kajian-kajian Islam kontemporer. Secara jujur waktu itu saya orang pergerakan. Biasanya kalau orang pergerakan itu kalau ketemu orang bawaannya mau ngerekrut aja begitu. Dan saya hadir di tengah alma mater As-Siddiqiyah, di mana di situ ada almarhum. Ya, saya sering banyak ngomong gitu. Ya. Yang lain mendebat, hanya beliau yang diam. Ya. Saya tahu beliau tidak suka gitu. Tapi diam, tidak ada, ya, tidak keluar kata-katanya. Kalau kebangetan gak suka, beliau tinggalkan. Itu sifat-sifat yang saya ingat betul. Karena ketika Indonesia mengalami devaluasi, krisis moneter ya, mulai 98, 97, 98. Ketika itu lengsernya presiden kita Soeharto. Tentu kita mahasiswa di sana mengalami ya kesulitan hidup, karena
Dolar waktu itu 200.000, 100 dolar. Tapi ketika krisis, ya, 100 dolar itu 1 juta. Mungkin orang tua yang punya duit 1 juta nggak jadi apa-apa. Akhirnya banyak yang dievakuasi, dipulangkan. Saya nggak pulang karena saya udah nikah. Nah, di Mesir, Pak, karena mungkin umurnya rada banyakan, begitu sampai langsung pengen nikah. Langsung saya nikah dengan seorang mahasiswi yang paling pinter dan paling cantik. Itu istri saya ada di situ. Ya. Jadi saya sudah nikah ketika krisis, sudah punya anak 2. Jadi orang-orang evakuasi, bujang, saya bingung karena masih punya anak kecil. Ya, dan beliau mungkin pada saat itu ikut evakuasi, dan sejak saat itu tidak pernah jumpa saya dengan almarhum, hanya dengar nama, karena saya tinggal di kota Serang, ya, jauh, dan saya pulang dari Kairo itu lambat. Beliau pulang ya tahun 99, saya pulang tahun 2012. Ya. Tahun 2012 pulang dari Kairo bawa 6 anak, Pak. Kelamaan, ya. Makanya kalau saya ditanya orang berapa lama di Kairo, saya jawabnya nggak pakai tahun, malu. Sampai punya anak 6, kata saya. Pada tahun 2012 itu, 2013 tepatnya, saya diundang oleh pengarsa almarhum Kiai Jejen Sukabumi. 2013 ada acara seminar tasawuf. Nah, disitulah saya diberitahu oleh pengarsa Ajengan Jejen, kenal Kiai Abu Arif. Oh, kawan saya. Beliau banyak memuji-muji. Alhamdulillah, lulusan Kairo biasanya nggak suka zikir, katanya gitu. Ini Kiai Abu Arif, Masya Allah, ya, beliau banyak memuji-muji, dan ketika itu saya ingin sekali, ya, bertemu dengan beliau. Cuman waktu itu saya menganggap bahwa pajar dunia ini di sana, di Sukabumi, di Lido, gitu. Ya Allah, kalau di sini dekat, karena saya udah pindah sekarang di Bekasi baru 3 tahun. Memang asalnya orang Bekasi. Nah, asal usulnya orang Banten, jadi pulang dari Kairo ke Banten. Ya. Saya selalu berharap bisa ketemu beliau, tapi ternyata, ya, Allah, ya, baru kali ini bisa datang ke tempat beliau. Ya, maka saya sangat terkesan sekali, ya, kepada beliau, mahasiswa Al-Azhar, ya, yang cerdas, tetapi mahasiswa Al-Azhar yang, ya, kami sama-sama mahasiswa tahulah, ya, banyak yang bader gitu, tapi beliau memang orang yang lurus, orang yang gak pernah ikut buang-buang waktu, orang yang gak punya ikut kegiatan kecuali kegiatan ilmu. Ya, hatta Alma Mater As-Siddiqiyah itu bikin buletin yang nyumbang tulisan dibayar. Ya, hebatnya As-Siddiqiyah waktu itu, dibayar. Saya pertama kali kenal juga karena beliau datang dengan Kiai Ajat, kalau tidak salah, ya, Kiai Ajat, Kiai Nurdin, kawan-kawan beliau semua, ulama semua, Masya Allah, ya, datang ke rumah saya diminta untuk menyumbang tulisan. Ya, tulisannya masih tentang pergerakan waktu itu tulisannya. Ya, saya ingat sekali, dan saya suka kepada kawan-kawan, ya, yang datang. Begitu selesai diterbitkan, saya dibayar, kata saya. Kok bayar? Kita sama-sama mahasiswa, jengah, ya.
nulis pakai dibayar. Dia bilang ini udah ada alokasi daripada pondok. Dan paling aktif pada saat itu adalah kelompoknya almarhum Kiai Abu Ari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ya, kita punya tradisi haul untuk mengenang, untuk mendoakan. Ini adalah satu tradisi yang sangat mulia. Semoga terus kepada generasi-generasi nanti kita, setelah kita menjaga tradisi yang sangat mulia ini. Karena kita punya peluang untuk mengirimkan doa-doa kepada almarhum dan kepada siapapun orang ya, yang kita sayangi, yang kita hormati, dan saudara sesama muslim tentunya. Dan juga kita tetap bisa menjalin silaturahmi ya. Kalau di Arab Pak, memang yang ngadain haul itu hanya orang tarikat saja ya, maka wajar kalau kita ini menjaganya, memeliharanya. Karena di dunia ini yang menyelenggarakan haul kepada guru-gurunya adalah orang tarikat. Karena haul maulid di dalam tarikat sebagai salah satu metode praktisnya tapi bersifat ekstra. Kalau madrasah itu ada kurikulum asas dasar, ada ekstra kulikuler ya. Maka haul ini termasuk ekstra, kegiatan yang menyentuh rohani, yang berkaitan dengan kerohanian, dengan ruhiyah kita, dengan mahabbah ya, kepada orang-orang soleh. Dan itu yang ditumbuhkan di dalam madrasah tarikat ya. Haul atau maulid, kemudian bacaan-bacaan hizib, aurat, zikir-zikir ya, itu juga termasuk ekstra. Termasuk qasidah, lantunan-lantunan pujian kepada Allah, kepada Rasul. Dan orang-orang sufi punya gubahan qasidah pujian kepada orang-orang soleh, para aulia, agar kita mempunyai mahabbah ya, karena ikatan insan-insan tarekat itu adalah mahabbah, cinta. Kita diikat bukan karena satu partai ya Pak, tidak diikat karena satu pilihan presiden, bukan karena satu alma mater, bukan karena ada perkongsian ekonomi, kepentingan dunia, tidak ada. Orang tarekat itu hanya diikat dengan cinta karena Allah. Cinta karena Allah inilah ya, yang mendapat kedudukan tinggi di akhirat nanti. Nah, maka maulid haul diciptakan ini itu satu tradisi yang sangat mulia. Dan semoga kita tidak hanya dikumpulkan di dunia, tetapi juga dikumpulkan di akhirat. Di antara kita yang soleh, ketika di akhirat nanti ya, bapak-bapak dibawa oleh Allah ke surga, lalu ngelihat saya rupanya pintunya enggak ke surga, maka tolong dipanggil saya Pak ya. Wah, itu pernah ceramah ya, di tempatnya Kiai Abu ya, orang tarekat juga kan gitu. Nah, itu salah satu buah daripada perkumpulan tarekat. Oleh karena itu, kalau orang-orang tarekat kehilangan cinta karena Allah kepada sesama ya, maka bukan kurang, bahkan tidak memberikan manfaat baik dari gurunya
ya, rohani dari gurunya tidak akan berpindah, atau apa yang disebut madad. Madad dari Allah melalui jiwa gurunya tidak akan pindah ke kita. Dan kita antara sesama pun ya, tidak termasuk orang yang dikumpulkan di akhirat nanti. Oleh karena itu ya, hubungan yang mengikat ya, ribat ya, yang yarbutu bainahum adalah al-mahabbah wal khidmah ya. Seperti yang tadi dibacakan ya, pesan-pesan dari pengarsa ya, waliyun min awliya Allah Abah Anam, itu pesan yang memang menjadi jiwa orang-orang tarekat. Apapun tarekatnya, jika mendengar pesan itu adalah ya, pesan jiwa, pesan rohani dari seorang guru rohani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini hidup dalam nikmat. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung, Pak, nikmat yang Allah berikan ini nggak kehitung. Dan yang paling besar yang sering kita sebutkan, nikmat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang mengalahkan semua nikmat di dunia ini. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, bagi manusia tidak ada nikmat yang paling besar melainkan sebagai nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Pak, masuk surga ya, Bu. Masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena kasih sayang Allah. Saya hitungnya begini. Misalnya kita dikasih umur 75 tahun. Itu enggak 75 tahun semua itu kualitas ibadah segitu, tidak. Coba kita sebutkan. Nabi bersabda, rufi'al qalamu an salas. Diangkat tulisan baik buruk dari 3 perkara. Pertama, dari lahir sampai balik. Nah, ini kalau 75 tahun ya, katakanlah kita ambil dari lahir sampai baliknya 15 tahun. Artinya dari 75 tahun, 15 tahun ini blanko. Enggak ada catatan apa-apa, karena Allah tidak menyuruh untuk menulis baiknya, buruknya anak-anak itu. Kita marahin itu karena ngedidik, bukan karena salah. Kita ngegebuk juga bukan karena hukuman, tetapi pendidikan. Karena nggak salah dia di mata Allah. Nah, 75 diambil 15 tinggal berapa, Bu? 60. Sehari semalam kita hidup 24 jam. Katanya kita menurut kesehatan tidur kita 8 jam. Kalau 24 diambil 8 jam, tinggal berapa, Bu? Berapa, Bu? Saya juga matematiknya. Berapa? 16. Artinya 24 jam itu dibagi 3 itu 8 berarti. Kalau tidur 8 jam 60 tahun berarti berapa tahun tidur tuh? 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun, Pak, kita tidur. Untung dipisah-pisah setiap hari. Coba kalau dicampurin 20 tahun tidur, jadi ashabul kahfi.
Artinya dari 60-20 tahun blanko. Kita nggak bisa ngandelin amal. Nabi juga udah ngasih tahu nggak masuk surga karena amal. Juga engkau ya Rasulullah ya, tetapi karena rahmat Allah. Tinggal 40 tahun kita bagi buat apa tuh? Katakanlah 8 jam buat kerja. Kalau kagak korupsi, kalau kagak nilep-nilep, kalau kagak nipu-nipu, saya nggak berani dah. Kira-kira 8 jam ini kita bagi, kita nilai waktu yang paling cakep yang dinilai oleh Allah ibadah berapa jam kira-kira tuh? Ya, saya nggak berani nilai itu dah. Ya 8 jam ini termasuk guru, kiai, kerja kan, ngajar apa. Ya katakanlah dari 8 jam ini ada 2 jam mah mulus banget. Ya. Berapa tahun tuh? 20 tahun dibagi 4. 10 tahun dibagi 4. 2 tahun setengah, sisanya kosong. Tuh, 75 tahun kita baru punya 2 tahun setengah. Nah, tinggal sisa 8 jam yang terakhir. Ya, katakanlah untuk ibadah. Sholat 5 waktu, 1 waktu ada 5 menit, Pak. Baru 25 menit, nggak sejam-jam acan. Ama sholat ba'diyah qobliyahnya, duhanya, baca Qur'annya, baca zikirnya, baca qiyamul lailnya, kayaknya nggak sampai 8 jam juga dah kayaknya. 4 jam dah. Berapa 4 jam? 5 tahun. Ternyata 75 tahun isinya ibadah cuma 7 tahun setengah. Itu juga kalau khusyuk, kalau kagak, ya Allah. Ya. Tapi pengennya surga. Kenapa kita masuk surga? Karena rahmat. Apa karena rahmat? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi agama rahmat, surga rahmat, akhlak rahmat. Orang-orang kita bersahabat dengan orang soleh rahmat. Nah ini nilai tambah yang akan mengisi, yang akan memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita ini bersyukur, Bu, dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedihnya dikasih pahala. Nah, maka kudunya kita udah menyadari jadi umat Nabi Muhammad, udah nggak perlu sedih. Diapain aja udah sama Allah udah gak perlu sedih. Ketusuk duri Allah hapus dosanya. Bangkrut Allah hapus dosanya. Ya. Sakit Allah hapus dosanya. Allah kasih pahalanya. Tadi ibadah mah cuma 7 tahun tuh. Tapi umat Nabi Muhammad rahmat. Nih bapak nih jalan ke sini capek, itu pahalanya banyak banget. Ketemu sesama, apalagi kita dikumpulkan dalam tarekat yang hubungannya, ikatannya hanya cinta. Itu yang melahirkan pahala yang hitungannya bukan satu kebaikan dibalas 10, tapi bighairi hisab. Nih ibu-ibu dengerin ngaji sabar, ya. Itu sabar itu memberikan kebaikan yang dilakukan dengan sabar, pahalanya bighairi hisab. Itulah akhlak, itu rahmat. Nah, sedangkan tasawuf membangun akhlak.
Ya, itulah maka yang dikatakan adalah agama yang rahmatan lil alamin, sebetulnya agama yang disebarkan dengan pendekatan tasawuf, pendekatan akhlak. Ya. Izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas tentang nikmat tadi. Nikmat, Bu, kalau diringkaskan hanya ada dua. Pertama, nikmatun mutlaqah. Yang kedua, nikmatun muqayyadah. Nah, nikmat yang pertama ini nikmat yang mutlak. Nikmat yang mutlak, yang bebas, luas, tidak terikat dan tidak terbatas. Tidak terbatas lamanya, banyaknya, kualitasnya, kuantitasnya, itu nikmat yang mutlak. Nah, nikmat yang mutlak ini yang berkenaan dengan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan abadi. Bu, kebahagiaan yang abadi itu di mana, Bu? Bu, udah capek ramanya. Kebahagiaan abadi yang nggak ada penderitaannya di mana, Bu? Di surga. Tetapi sebenarnya di dunia Allah berikan kenikmatan abadi itu. Coba kita setiap sholat kita minta nikmat itu. Apa? Bahkan setiap buka pengajian kita berdoa. Setiap kita mendoakan almarhum, ya orang-orang yang sudah meninggal, kita minta. Karena doa itu tersimpan dalam suratul Fatihah. Kita tidak menyadari bahwa di dalam suratul Fatihah kita ada memohon nikmat itu. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya pikir maulid belum berhenti, Pak. Udah Jumadil awal ini, belum berhenti sampai sekarang. Jadi penceramah mah jadi serak. Ihdinas siratal mustaqim. Apa terusannya? Siratal ladzina an'amta. Nah, itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Rupanya kita meminta nikmat. Orang yang mendapatkan kebahagiaan abadi, itulah pemilik nikmat itu. Ada 4 orang. Disebut dalam Al-Quran, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ini 4 orang. Para nabi, para wali, orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ini Al-Quran mengatakan alladzina an'amta alaihim, nikmat yang telah Engkau berikan kepada mereka 4 orang. Ini disebut jalan lurus. Jalan lurus. Jadi orang kalau lurus itu nikmat. Ya. Maka saya ingat almarhum, saya sebagai saksi bahwa ketika mahasiswa pun beliau lurus orangnya. Rupanya memang beliau menjadi seorang yang siddiq. Ya. Kalau Nabi nggak usah kita bahas. Apa siddiq itu, Bu? Di Al-Quran ada 2 kata, shadiq dengan siddiq. Kalau shadiq, orang yang benar, ucapannya sama dengan perbuatannya. Apa yang dia omong itu
yang dia kerjain itu shadiq. Kalau sidik, hatinya, ucapannya, perbuatannya lurus. Itulah siratal mustaqim. Jalan menuju kepada Allah itu jalannya adalah di dalam jiwa kita. Tinggalkan nafsu, lurus untuk Allah. Itu tarikat. Nah, kita bicara tarikat di sini. Nah, tadinya saya mikir nggak ada materi tarikat nih. Ya, tapi disebut tadi memang ada sebetulnya. Di Siddiq. Siddiq itu nama lain dari wali. Ada 3 Al-Quran memberi nama kepada apa yang kita sebut wali. Aulia. Atau di dalam tarekat disebutnya Al-Arif Billah. Kalau Al-Quran, Allah memberikan gelarnya Muqarrabin 1, Siddiqin 2, Aulia 3. Ada lagi sebetulnya mah Mukhlasin. Itu gelar dari Allah untuk orang yang kalau dalam tarekat disebut arifin, al-arif billah. Inilah orang sidik. Orang sidik adalah orang yang siratal mustaqim, jalannya lurus. Arti jalan lurus, orang yang melakukan amal ibadah apapun bukan untuk nafsu, bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah saja, itu lurus. Hatinya, ucapannya, perbuatannya memang untuk Allah. Itu sufi. Ya. Tarikat-tarikat itu, kalau kita tanya orang bertarekat itu orang yang ngapain sih? Kita ini semua bertarekat. Mungkin orang yang gak bertarekat tuh pengen tahu yang kita kerjain apa. Nggak ada apa-apa, sama. Sholatnya 5 waktu. Apa kita sholatnya lebih Pak, 6 waktu? Lah kagak. Puasanya di Ramadan, apa puasa wajib di Ramadan 30 hari atau 29 hari ya Pak? Haji kita ke Mekah kan Pak? Zikir kita sama zikir yang orang gak bertarekat sama apa beda? Sama. Ilallah, la ilaha illallah. Dia juga la ilaha illallah. Dalilnya ngaji sama. Baca istighfar, semua baca istighfar. Baca selawat, semua baca selawat. Apa yang beda? Jadi orang yang bertarekat itu sampai digelarin siddiq. Itu orang yang ngapain? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak lagi ngerjain sebetulnya nih pekerjaan ini, namun terkadang tidak tahu istilahnya. Atau orang yang belum betul-betul mengamalkan dengan baik masih timbul tanda tanya. Kita bertarekat ngapain ya? Begini-begini aja. Nah, ini yang perlu kita tahu. Orang yang bertarekat adalah orang yang iqbalul qalbi bil kulliyati ala Allah, atau sidqut tawajjuhil qalbi ila Allah. Itu orang yang sedang membetulkan hatinya lurus untuk Allah saja, atau orang yang menghadapkan total hatinya untuk Allah, zikir untuk Allah, sholat untuk Allah, kita nafkahin bini untuk Allah, istri melakukan kewajibannya di rumah untuk Allah, bukan untuk suami Bu. Kalau untuk suami mah ngelihatnya sebel ya. Jangan. Kalau kena orang mah jadi sebel Bu. Ya. Apalagi kalau suaminya belagu ya. Tapi kalau untuk Allah indah.
kita berguru karena dia orang yang pergi ke sana. Makanya saya mengumpamakan begini, orang yang bertarekat, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, diumpamain orang mau tur, mau piknik, ya, mau apa lagi? Ya, kita pergi misalnya ke Turki, berkunjung tempat sejarah, kita nyari apa tuh supaya kita sampai tujuan dengan benar? Nyari guide, nyari mursyid. Nah, kalau kita nggak pergi ke sana, enggak. Lihat orang-orang yang tidak bertarekat, ngaji, beramal, udah. Nah, ini kami, ya, para ustadz, para kiai mengaku bahwa ngamalin ilmu itu berat, Pak. Berat ngamalin ilmu itu. Belajar mah berat-berat juga, dibanding ngerjainnya beratan ngerjain. Karena setelah kita ngaji tahu kalau ibadah itu, beramal itu mesti karena Allah, itu susah. Godaannya yang Allah kasih dua kalau secara garis besarnya. Apa? Al-huzuzun nafsaniyah, hawa nafsu. Itu. Kedua, al-luhuzul insaniyah, perhatian orang. Kita kalau mertua nginep di rumah kita, wah, kita sholatnya rajin, Pak. Iya. Apalagi kalau dikenal namanya ahli tarikat, wah, terus bangun malam ada mertua. Pas mertua besok pulang berhenti udah. Jadi kekuatan ibadah kita rupanya orang atau nafsu. Ya. Kita punya guru, itu kadang semua murid itu pengen dipuji guru. Kalau ada guru, wah rajin, itu nafsu. Nah, orang bertarekat, orang yang ninggalin itu, makanya jalan. Tinggalin tuh nafsu. Jalannya bukan jalan kemana lah, emang bukan perjalanan fisik, perjalanan rohani. Ninggalin nafsu untuk Allah. Bukan nggak punya nafsu, Pak, bukan. Karena ada orang anggap gini, Bu, wali itu katanya nggak punya nafsu. Waduh, jadi bencong. Dan kadang-kadang kita ngomong, kamu kena nafsu sih. Lah, semua hidup pakai nafsu, makan pakai nafsu, nafsu makan, tidur pakai nafsu. Bapak datang ke sini, kalau nggak ada nafsunya nggak sampai, Bu. Iya, nggak sampai. Namun nafsunya sudah ditundukkan oleh apa? Oleh kesempurnaan sifat-sifat rohani, akhlak mulia. Itu yang ngalahin nafsu. Pertama yang ngalahin nafsu akal. Akal nggak mampu, kudu banyak ilmunya. Itu juga kewalahan. Ini ya, apa yang saya omong ini terjemahan dari kitab Kimia Us-Sa'adah Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau, akal ini, Bu, kewalahan ngadepin nafsu. Nafsu mulut, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu perut, nafsu anggota tubuh yang lain. Akal ini mendapat perintah untuk nundukin nafsu, itu nggak mampu. Kata seorang imam sufi, sakhir akhlak li ilmik wa sakhir nafs. Sahir akhlak li ilmik wa sakhir nafsak li aklik. Tundukkan akal kepada ilmu, tundukkan nafsu kepada akal. Kapan nafsu bisa tunduk kepada akal? Kalau akal punya pengetahuan yang luas. Itu juga kalau akalnya nggak diganggu, nggak ada yang ngompor-ngomporin.
Kita punya ilmu merintah akal untuk lurus. Bini kita nyuruh nyolong karena kita belum punya kerjaan ya Pak. Kata bini, pokoknya Bang dari mana yang penting bawa duit kemari. Lah, orang ngomongnya dari mana aja, jadi pikiran kita kalah tuh. Nah, disitulah perlu pendidikan, perlu guru di situ. Karena kekuatannya ada di Allah. Allahnya ngasih pertolongan, yaitu akhlak mulia di rohani. Disebut madad, disebut anwar, disebut asrar, disebut hikmah. Banyak istilahnya dalam tasawuf. Nah, kapan Allah ngeberi akhlaknya? Kalau kita melakukan ibadah untuk Allah. Kalau kita melakukan ibadah pengen pangkat, dapat pangkat. Kita zikir pengen naik pangkat, dapat. Cuman Allah enggak bangun rohaninya. Kuah robbaniyah, kekuatan Tuhan. Inayah ilahiyah, pertolongan Tuhan. Hadroh ilahiyah, kehadiran Allah Tuhan. Kita perlu Allah hadir dalam hidup. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat-sifat mulia. Ini Allah berikan tukeran dari ibadah untuk Allah. Itulah ahli tarekat. Pahala berlipat-lipat. Namun guru-guru kita mengatakan jangan ibadah karena surga, katanya ya. Jangan takut neraka. Ibadahnya karena pengen jadi caleg. Salah lagi. Kalau orang mau jadi caleg ya Bu, walah ngasih duit tuh. Kirain karena Allah, karena caleg. Begitu kalah jadi omelin tuh yang terima duit. Nah, orang bertarekat itulah orang yang lurus, siddiq. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka dapat pahala, dapat cahaya. Kita perlu Allah hadir menolong kita, disebut hadrah ilahiyah. Sampai dipraktekkan dalam zikir ilallah, ilallah. Itu dinamakannya hadrah ilahiyah. Ya, itu praktek untuk menciptakan rasa kehadiran Allah. Tapi belum hadir, Pak. Hadirnya kalau rohaninya sempurna, mulia, akhlak-akhlaknya banyak. Ini kalau saya umpamakan koin, ini koin bayaran dari Allah untuk orang yang ibadah karena aku saja. Dan itulah siratal mustaqim. Itulah nikmat yang mutlak. Jika orang dapat itu, ya Bu, jika orang udah dapat nikmat yang mutlak, apa? Seperti yang didapatin oleh orang siddiqin. Cuman untuk menjadi siddiq itu memang godaannya banyak sekali. Ada Pak, nggak ada godaannya. Lurus langsung mati syahid. Ada perang, langsung perang mati. Nggak ada godaan nafsu, nggak ada godaan setan, nggak ada godaan dunia. Lurus. Dapat gelar syuhada, tapi gelar siddiq, Allah ya, penuh air mata, penuh keringat, penuh penderitaan orang berjalan dalam tarekat itu. Nah, maka kalau kita punya nikmat mutlak, itu bahagia. Ya. Kenapa? Dikasih ini sabar, dikasih itu ridho, dikasih ini tawakal, dikasih ini memaafkan, dikasih ini tidak buruk sangka, dikasih itu melupakan kesalahan orang, dan itu orang bahagia karena ada akhlaknya. Ya, akhlak itu bukan pengetahuan tapi karakter, sifat, dan hanya Allah yang ngasih untuk orang yang datang kepadanya
hanya saja. Jadi kekurangannya orang yang berilmu dan beramal tetapi tidak bertarekat, kekurangannya adalah nikmat yang mutlak itu, akhlak yang mulia itu yang membuat dia tenang, yang membuat dia tidak dikeruhkan hidupnya, tidak diganggu hidupnya oleh apapun, karena dia ma'rifat kepada Allah. Paling kurang orang soleh, tahu ilmunya, tahu, tetapi tingkatannya di bawah. Siddiqin setelah Nabi. Bersyukur kepada Allah, kita diikat dalam satu tarikat yang sebetulnya itulah wadah nikmat yang paling tinggi. Hanya kita tinggal betul-betul berusaha membetulkan hati ini agar murni untuk Allah. Adapun yang terakhir, nikmat muqayyadah itu Pak, nikmat yang terikat dengan mata. Yaitu mata waktu muda Pak, sekarang udah nyureng-nyureng melihatnya. Gigi dulu mengletak apa juga kuat, sekarang udah nggak kuat. Ya, makanan udah digocek-goceknya di depan doang, di belakangnya udah kagak ada. Udah nggak enak. Bini Pak ya, waktu baru kawin makan cakep, sekarang makan udah nggak enak dilihatnya. Harta dulu banyak, dikit. Tulang dulu mah kuat, sekarang udah mulai ya. Itu nikmat terikat dengan benda yang ada di dunia, dan di dunia ini fana. Maka jangan nyari kebahagiaan di situ. Ya, punya duit ketakutan habis. Ya, disimpan dicolong orang. Ya, disimpan nggak ada sedekahnya, dikeluarin nama Allah berupa penyakit, berupa musibah, keluar duit. Beli kagak kuat, ganti kuat. Ya itu. Nah ini jangan bergantung kepada nikmat yang terikat, tapi bergantunglah kepada nikmat yang mutlak, yaitu kebahagiaan jiwa dan rohani. Madrasahnya adalah tarekat itu untuk orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka ada ungkapan begini, orang orang sufi itu katanya qalbus sufi khalidun, jiwa orang sufi itu abadi. Karena dia melihat yang ini dari Allah, yang itu dari Allah. Allah adalah kekasihnya, ya kedua-duanya. Coba orang sama kekasihnya dicubit, ibu pengantin baru nyubit suaminya, marah nggak? Kagak. Sekarang coba, waduh. Nah, dulu mah waktu pengantin baru kepaduk pintunya mau dipindahin ya. Kurang ajar di pintu, nggak kenal gua katanya gitu. Sekarang udah nenek-nenek kepaduk pintu, buta mata lu nek katanya. Meleng bese lu. Jadi hati orang sufi itu abadi. Kenapa? Karena hadir Allah dalam hidupnya. Karena pertolongan Allah turun senantiasa. Bahkan dialah disebut sang penolong, mursyid, sang pembimbing. Itulah kita perlu dekat kepada orang-orang seperti mereka. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, pengennya saya lama ini sampai jam 1 ya. Tapi saya jam 1 kudu ada di rumah, ada tetamu di rumah nungguin. Tapi apapun saya ya merasa gembira tapi sedih karena saya datang ke sini mestinya bertemu almarhum sahabat saya, ya, tetapi Allah belum takdirkan. Ya, baru kali ini ya saya bisa datang ke sini, dan insya Allah saya juga ingin ziarah kubur beliau. Ya.
Beliau kita doakan Pak, ya. Ibu nyainya, ya anaknya baru 2. Ya. Kalau saya anak udah 12 Bu. Kata orang Bekasi ngebriak anaknya. Sama orang Bogor ngebriak. Ya, anak saya 12. Baru 12. Kita doakan keluarga almarhum Abuya Kiai Abu Arif, ya. Semoga senantiasa di dalam ridha Allah, rahmat Allah, di dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, dijaga oleh Allah dari dunia sampai akhirat, dimudahkan segala urusannya, dan terutama cita-cita almarhum, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan, dilanjutkan oleh para penerusnya, dan juga ibunya kita doakan semoga sabar, Allah anugerahkan sabar, Allah tambahkan lagi ridhonya, hikmahnya, dan Allah berikan kekuatan yang bersifat rabbaniyah yang dapat mewujudkan demi khidmat kepada agama, kepada umat, dan kepada para salikin ilallah Subhanahu wa ta'ala, dan semua berada di bawah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.